Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video YouTube channel saya bersama saya Jiadatul Fadila dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai mail server. Apa itu mail server? Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengelola, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Selanjutnya, fungsi mail server. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Lalu bagaimana sih cara kerja mail server itu? Mail server memiliki dua server yang berbeda fungsinya, yaitu server yang berfungsi sebagai outgoing server, serta yang kedua adalah incoming server. Outgoing server dihandle oleh server SMTP pada port 25, sedangkan incoming server dihandle oleh POP3 pada port 110 atau IMAP pada port 143. Port adalah semacam konektor yang berfungsi untuk konektor atau pintu buka tutup akses koneksi, serta distribusi dan transmisi data dari komputer satu ke komputer maupun jaringan lainnya. Bagaimana cara pengiriman dan penerimaan email? Tentu cara kerja mail ini bervariasi tergantung dari program dan aplikasinya. Cara kerja mail server secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada awalnya, email-email yang telah dikirimkan oleh sender maka akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server. Pengelompokan ini berdasarkan atas tujuan email. Dalam sebuah email yang dikirimkan tentu telah terdapat informasi tentang tujuan penerima email dan asal email sender tersebut, serta informasi tanggal dan waktu pengiriman email. Ketika receiver email membaca email dan pengirim email, itu artinya penerima email tersebut telah mengakses mail server dan membaca pesan atau file yang tersimpan dalam database mail server yang ditampilkan melalui aplikasi dan browser oleh user tersebut. Selanjutnya adalah jenis-jenis mail server. Mail server memiliki berbagai jenis-jenis tertentu berdasarkan sistem pengoperasian dan programnya. Beberapa jenis mail server diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada SendMail, merupakan sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux dan Unix. Kemudian ada Postfix, merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Bedanya Postfix dapat dijalankan pada sistem operasi Linux dan Unix serta macOS. Postfix ini diharapkan dapat menggantikan server dari SendMail. Kemudian yang terakhir ada Qmail, adalah mail server yang disebut-sebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server. Hal ini dikarenakan Qmail belum memiliki sedikit pun celah keamanan yang dapat mengganggu maupun merusak kinerja mail server tersebut. Qmail telah banyak digunakan oleh penyedia email besar seperti Hotmail dan Yahoo. Kemudian, apa saja sih contoh mail server? Pada dasarnya, mail server bekerja dalam model client server. Maka dari itu, ada beberapa aplikasi dan program mail server yang dapat dibedakan berdasarkan komponennya. Menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah komponen Mail Transfer Agent atau MTA. Contohnya aplikasi SendMail, Postfix, Exim, Qmail, MailX, Pine, dan Netscape. Kemudian yang kedua adalah komponen Mail Delivery Agent atau MDA. Contohnya adalah mail server yang berfungsi mendistribusikan email yang datang ke MTA sesuai mailbox masing-masing user. Kemudian yang ketiga ada komponen Mail User Agent atau MUA. Contohnya adalah Thunderbird, Outlook, Eudora Mail, Gmail, dan Evolution. Nah, setelah kita memahami apa itu mail server, fungsi, contoh, dan bagaimana cara kerja dari mail server, selanjutnya kita akan melakukan simulasi mail server menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer.
Baik, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan sebelumnya, yaitu menggunakan skema jaringan FTP server. Nah, di sini sudah terdapat skema jaringan. Nah, untuk mengecek apakah PC 1, PC 4, dan laptop dapat berfungsi dengan baik dan dapat tersambung dengan DNS server dan mail server, kita cek terlebih dahulu. Kita ke PC 1, kita ke command prompt, kita ketik ping, kita masukkan DNS servernya 33.33.33.1, enter. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita masukkan mail server ping 43.43.43.4. Oke, kita tutup. Kita pindah ke PC 4, desktop, command prompt. Kita ketik isinya sama dengan PC 1, 33.3.1, enter. Oke, kita masuk ke mail server 43.43.43.4. Oke, ini kita ke laptop, command prompt. Nah, tulis sama dengan PC 1 dan PC 4. Ya, .3.1. Baik, setelah kita mengecek PC 1 dan PC 4 dan laptop, apakah sudah tersambung dengan DNS server dan mail server. Selanjutnya, kita ke DNS server, ke mail server, kemudian kita ke DNS, pastikan DNS service-nya on, kemudian kita tambahkan mailku kemudian addressnya 43.43.43.4. tipenya record, kita tambahkan TPS. Oke, selanjutnya kita ke mail server, kita tambahkan user dan passwordnya untuk nanti PC 1 dan laptop. Oke, kita klik user 1, passwordnya sama, user 1, kita tambahkan. Itu untuk PC 1, untuk laptopnya kita menggunakan user 2, passwordnya sama, user 2. Oke, dan pastikan SMTP dan POP3 service-nya on. Dan kita tutup, kita ke PC 1, kita ke command prompt, kemudian kita ketikkan ns lookup mailku.com. Nah, di sini mempunyai nama mailku.com dengan IP address-nya 43.43.43.4. Ini kita konfigurasikan PC 1. Kita ke mail. Kita konfigurasikan mailnya. Di sini namanya username-nya user 1, mail address-nya user1@mailku.com, incoming mail servernya mailku.com, outgoing mail servernya mailku.com, kemudian username-nya user1, passwordnya user1. Oke, kita save. Sekarang kita akan membuat pesan. Kita klik compose to user 2
Sebelumnya kita cek dulu ya laptop konfigurasi emailnya ya, user 2, username-nya user 2, mail address-nya user 2 @mailku.com, incoming mail servernya mailku.com, outgoing-nya mail server mailku.com, username-nya user 2, password-nya sama user 2. Oke, kita isi satu lagi, kita ke mail, kita compose untuk membuat pesan. Kita masukkan user 2 @mailku.com. Oke, subjeknya tes 1. Untuk isi pesannya kita tulis ini adalah pesan baru dari PC 1. Oke, kita klik send untuk mengirim. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, kita tutup, kita ke laptop, kemudian kita ke email, kita ke receive. Nah, ini adalah pesan yang dikirimkan dari PC 1, user 1. Kita klik, kita coba untuk mereply pesan dari PC 1. Kita coba dijawab dengan pesan baru dari PC 1 telah berhasil. Kita coba untuk mereply dari PC 1 ya, from user 1. Yang isinya pesan ini adalah pesan baru dari PC 1. Kita coba reply dengan isi emailnya pesan baru dari PC 1 telah berhasil. Kita coba kirimkan. Kita tutup. Kita ke PC 1 lagi, kita ke email. Kita lihat di receive. Nah, ini dari user 2 atau laptop tadi. Kita buka. Nah, ini isi pesannya. Pesan baru dari PC 1 telah berhasil. Yang sebelumnya tadi PC 1 atau user 1 mengirimkan pesan, ini adalah pesan baru dari PC 1, kemudian di-reply oleh user 2 atau laptop tadi dengan pesan baru dari PC 1 telah berhasil. Baik, sekian video kali ini membahas mengenai email server. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau pengucapan pada video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.